Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Berkah Daily rahimakumullah. Selamat berjumpa lagi di channel yang insya Allah memberikan pencerahan tentang pengetahuan tentang kisah para nabi. Dalam video kali ini kami akan mengisahkan tentang Nabi Hud dan azab bagi kaum Ad. Selamat menyaksikan. Nabi Hud alaihi salam bernasab Hud bin Syalih bin Afqashis bin Sam bin Nuh. Dengan demikian, Nabi Hud merupakan keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Hud berasal dari suku yang dikenal dengan nama Ad bin Aush bin Sam bin Nuh. Kaum Ad ini adalah bangsa Arab yang tinggal di gunung bebatuan terletak di negeri Yaman, antara Oman dan Hadramaut. Nabi Hud diutus Allah untuk kaum Ad. Kaum Ad adalah salah satu kaum yang disebutkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Fajr ayat 6-7. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. Ayat-ayat ini menegaskan bahwa suku Iram merupakan bangsa Ad generasi pertama. Mereka juga adalah bangsa pertama penyembah berhala setelah peristiwa banjir besar yang menimpa kaum Nabi Nuh alaihi salam. Selain itu, Allah Ta'ala memberikan kelebihan atau keistimewaan kepada kaum Ad ini. Mereka mempunyai badan yang kekar dan kuat. Ada yang menyebutkan bahwa kaum Ad berbadan tinggi besar laksana raksasa. Atas kelebihan ini kemudian mereka merasa sombong. Puncak kesombongannya adalah ketika mereka tidak beriman kepada Allah yang telah menciptakan mereka. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Fussilat ayat 15. Adapun kaum Ad, maka mereka menyombongkan diri di muka bumi tanpa alasan yang benar dan berkata, siapakah yang lebih besar kekuatannya dari kami? Dan apakah mereka itu tidak memperhatikan bahwa Allah yang menciptakan mereka adalah lebih besar kekuatannya daripada mereka? Mereka mengingkari tanda-tanda kekuatan kami. Atas kesombongan yang memuncak itu, mereka pun lantas menyembah berhala-berhala. Berhala yang mereka sembah ada 3, yaitu Syuda, Syamuda, dan Hira. Allah mengutus Nabi Hud alaihi salam kepada mereka untuk berdakwah agar mereka meninggalkan kemusyrikan dan beribadah hanya kepada Allah, sebagaimana Allah nyatakan dalam firman-Nya. Dan kami telah mengutus kepada kaum Ad saudara mereka, Hud. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya, maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Pemuka-pemuka yang kafir dari kaumnya berkata, sesungguhnya kami benar-benar memandang kamu dalam keadaan kurang akal, dan sesungguhnya kami menganggap kamu termasuk orang-orang yang berdusta. Seruan demi seruan telah dilakukan, namun kaum Ad tetap menolaknya sebelum Nabi Nuh dengan alasan bahwa mereka tidak ingin meninggalkan apa yang telah diajarkan nenek moyang mereka, juga dengan alasan bahwa mereka tidak meyakini kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi Hud alaihissalam sebelum beliau mendatangkan bukti kebenarannya, seraya mengancam bahwa Tuhan-Tuhan mereka akan mendatangkan kecelakaan kepadanya. Nabi Hud alaihissalam menjawab tantangan mereka dengan menyatakan barok, berlepas diri dari berhala yang mereka sembah dan meminta mereka membuktikan kalau berhala-berhala itu dapat menyakitinya secepat mungkin. Seraya beliau bertawakal kepada Allah Ta'ala. Namun ternyata mereka dan berhala yang mereka sembah tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Nabi Hud alaihi salam. Namun bangsa Ad tetap menolak seruan Nabi Hud dengan alasan bahwa beliau adalah seorang manusia biasa seperti mereka. Semua tuduhan telah dibantah oleh Nabi Hud. Begitulah seterusnya. Nabi Hud meladeni setiap bantahan yang dikemukakan oleh kaumnya secara halus namun tegas.
hingga akhirnya beliau mengancam mereka dengan azab Allah jika terus menolak dakwahnya. Sebagai wujudnya, Nabi Hud alaihi salam berdoa kepada Allah Ta'ala agar ditolong dalam menghadapi kaum yang mendustakannya, seperti yang ada dalam surah Al-Mu'minun ayat 39, yang berbunyi, Rasul itu berdoa, "Ya Tuhanku, tolonglah aku karena mereka mendustakanku." Kaum Nabi Hud masih saja menolak dakwah beliau dan semakin menampakkan kekufurannya, sehingga Allah mulai menurunkan azabnya. Diawali dengan musim kering berkepanjangan, 3 tahun lamanya tidak turun hujan, sehingga masyarakat pada saat itu mengalami situasi genting. Seperti kebiasaan masyarakat saat itu, apabila terjadi hal seperti itu, mereka segera mengutus sejumlah orang dari bangsa Ad untuk pergi ke Baitullah dan memohon kepada Allah agar diturunkan hujan. Ketika hampir tiba di kota Mekah, mereka singgah di kediaman Muawiyah bin Bakar hingga sebulan lamanya. Sambil menikmati kamar, mereka dihibur dengan bidu wanita yang disediakan Muawiyah, sehingga mereka lupa akan tujuan utamanya. Baru kemudian mereka sadar dan pergi meninggalkan kediaman Muawiyah menuju Masjidil Haram, lalu berdoa dan memohon kepada Allah agar segera diturunkan hujan kepada kaumnya. Kemudian Allah Ta'ala menjadikan 3 macam awan, ada yang putih, merah, dan hitam. Lalu ada seruan yang diarahkan untuk memilih ketiga macam awan tersebut. Mereka memilih awan yang berwarna hitam dengan anggapan awan tersebut lebih banyak airnya. Lalu Allah Ta'ala menggiring awan hitam di atas bangsa Ad. Melihat hal itu mereka bergembira dan mengira bahwa permohonan mereka akan dikabulkan dan hujan akan segera turun. Namun alih-alih hujan yang akan turun membasahi bumi mereka, justru yang terjadi adalah badai angin dahsyat selama 8 hari berturut-turut sehingga membinasakan siapa saja yang menimpanya. Maka kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan. Kekuatan yang selama ini mereka sombongkan dibalas dengan kekuatan Allah Ta'ala berupa angin yang maha dahsyat. Sahabat Berkah Daily, mari kita mengambil hikmah dari kisah ini. Jadikanlah iman dan ketakwaan sebagai dasar hidup kita, serta jauhilah kesombongan dan kedurhakaan. Nabi Hud telah memberikan contoh betapa pentingnya kesabaran dan keikhlasan dalam mengajak kepada kebaikan. Semoga kita semua dapat menjadi hamba yang taat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, jika di komen, dan subscribe untuk konten inspiratif lainnya di Berkah Daily. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.